cerdas, penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas, penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Okey, jadi sebenarnya saja bang, termenimai senator ta. Ya, oke. Ya, bagaimana kamu melihat positif negatif dari pelaksanaan pilkada kita? Catatan pertama adalah Ya, kita tentu senang melihat tingkat partisipasi yang cukup bagus. oh gitu ya. Oke. Ya, walaupun saya tadi kebetulan belum sempat lihat angkanya, Iya bang. tapi Iya bang. di lapangan itu ya lumayan lah tingkat partisipasi kan kira-kira gitu. Ya, ya. Nanti pengumuman aslinya tentu kita akan peroleh pada saat KPU mengumumkan semuanya. Betul, betul, betul. Itu pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika banyak orang sedemikian khawatir tentang politik uang, Ya. maka mudah-mudahanlah himbauan dari tokoh-tokoh masyarakat kita, himbauan dari gereja, Yap. himbauan dari tokoh-tokoh agama lah. Ya, ya, betul bang, betul sekali. Ceritanya mendapat sambutan positif dari calon pemilih, para pemilih. Itu juga saya pikir bagus ya. Kenapa? Yang saya peroleh informasi di lapangan itu suasananya sedikit berbeda dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Apa yang kamu lihat berbeda bang? Kalau pemilu-pemilu sebelumnya katanya itu yang saya peroleh pada beberapa tempat. Ya. Itu menjelang pemilihan itu emang nampaklah orang merasa bebas saja sudah kayak ya yang kita sebut dengan politik transaksional itu. Oh iya, betul, betul. Ya. Nah ini yang saya dengar tampaknya menurun gitu. Tidak serame pada periode-periode sebelumnya. Nah, bahkan kemudian ada cerita yang misalnya saya dengar itu ya agak lucu juga sih sebenarnya, tapi tetap kita anggap ini sebagai informasi. Iya bang. Misalnya kelompok-kelompok pemilih kayaknya mau menunggu gitu, ada yang mau ditunggu tapi yang ditunggu tak datang. Kabar seperti itu aja juga bagus ya. Artinya bahwa kesadaran politik itu sudah semakin bagus, walaupun mungkin belum sampai pada tahap ideal ya. Proses kan pada periode-periode berikutnya akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian kalau kita lihat juga sampai hari ini, perhitungan hari ini, distribusi suara itu ya kita sebutlah artinya bahwa tidak terlalu mencolok antara calon-calon yang diunggulkan. Bahwa memang nampaklah bahwa masing-masing aspirasi itu ya menampakkan diri pada jumlah suara yang tidak terlalu mencolok perbedaannya itu. Tidak ada gap menonjol antara yang satu dengan yang lain. Saya pikir ini gambaran dari bahwa proses demokrasi itu sudah berjalan dengan baik lah. Itu masih banyak kelemahan di sana sini, termasuk juga mengenai politik uangnya barangkali juga masih ada kebobolan di sana di sini. Ya itu dengan proses ya mungkin pada periode-periode berikutnya akan menjadi lebih baik.
Oke, oke. Bang, salah satu yang kudengar dari teman-teman, akibat buruk dari money politik itu adalah calon yang terpilih nanti akhirnya dia seolah tersandera terhadap penyandang dananya. Nah, ketika kamu tadi berkata bahwa pemilu kali ini, pilkada kali ini tidak sesemarak yang dulu lagi, apakah ini benar-benar bisa membebaskan siapapun yang terpilih nanti itu bahwa dia sebenarnya terpilih karena dia dipilih rakyat dan peranan money politik itu sudah berkurang sehingga dia tidak merasa terutang tanda petik lah terhadap ya siapapun yang mungkin ada di dekat dia yang mungkin saja membantu dari sisi pendanaan. Bisa nggak dia bebas dari perasaan seperti itu, Bang Dan? Ya, saya tidak jawab langsung. Ya. Yang pas itu kita semua tentu berharap dia akan bekerja lebih baik. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah disinilah peran masyarakat. Ya. Mulai melakukan pengawasan terhadap calon terpilih nantinya. Iya. Tentu yang paling mudah adalah janji-janji kampanyenya itu kita catat. Kemudian janji-janji kampanye itu kan ada, katakanlah ada program unggulan, unggulan tentang calon, maka kita bisa lihat itu dan tentu ada peluang untuk berdialog kembali dengan bupati terpilih nanti bahwa Anda dulu calon unggulannya ini loh, pasti ada kesempatan untuk menyampaikan itu kepada maka kemudian kita tinggal lihat cara melihat tinggal lihat aja 100 hari pertama ada nggak ada 100 hari ada perubahan nggak gitu ya, ada tanda-tanda bahwa memang dia sedang melakukan sesuatu bagi untuk mencapai program unggulan yang dia kerjakan. Sebetulnya kalau sekedar melihat tanda-tanda 100 hari itu sudah nampak. Nah, itu kira-kira. Jadi apakah mereka tidak tersandra misalnya kalau memang kalau kamu masih memperkirakan misalnya seandainya terjadi ada cukong-cukong politik yang kemudian memenangkan calon ini, maka secara psikologi dia akan tetap tersandera. Tapi yang pasti itu kontrol dari masyarakat akan mengurangi itu. Oke. Jadi kalau saya ringkas, Bang Da, kami ingin mengatakan bahwa nggak usah kita berpikir dia tersandera atau tidak, tapi mari kita lihat secara bersama-sama dia melakukan nggak apa yang menjadi visi misinya, dan kita bisa ukur sejak 100 hari pertama dia nanti dilantik menjadi bupati definitif kita. Ya, setuju. Wah, begitu ya Bang ya. Jadi kalau begitu tetap diharapkan peran dari masyarakat sebagai tidak hanya sebagai objek dari pembangunan visi misi yang dia sampaikan, tapi juga sekaligus peran kontrol. Ya. Nah, apakah peran kontrol masyarakat ini bisa sampai kepada eksekutif atau harus bagaimana caranya menurut Kambang? Nah, kita kembali saja pada proses menuju pemilihan ini. Kita pandang positif. Kan selama menjelang pilkada ini kan peran kelembagaan yang ada. Betul. Partisipasi itu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kelihatannya semakin ada. Betul, Pak. Maka nggak ada salahnya kalau selama ini ada kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian juga memang bersuara menjelang pemilihan ini tadi. Mereka tetap konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat itu, sekaligus juga tetap aktif melakukan pengawasan. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya tetap memberikan catatan pada khususnya GWKP. Kelihatannya GWKP ini banyak. Mari deh. Jadi kalau GWKP tentu silakanlah mengikuti bagaimana
bagaimana pemimpin-pemimpin kita ini melakoni kekuatan. Itu komentar saya. Yo, terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Dek, senator kita sudah datang. Dia sibuk sekali hari ini Bang. Dia baru memimpin rapat juga di PIKI ini, adik kita ini. Jadi saya bilang tadi, wah kamu semakin signifikan untuk bangsa ini Dek. Aku bilang gitu, untuk adik kita ini Bang. Dan kita doakan dia. Tadi aku sempat berpikir, ini suatu saat Bruce Tepu ini harus kita usung juga sebagai gubernur Sumut ini. Saya mau salam dulu Bang Analgen. Iya. Saya mau salam dulu sama. Silakan Bang. Unmute itu dulu deh. Unmute apa dulu deh? Badi Kenita. Silakan Bang. Udah. Silakan Bang. Menjojua turang. Menjojua. Bingung kam maka turang ningku dia aku biring berekaro, tapi kam berukaro. Atau namanya rimpal lagi, tapi turang nih dalan-dalan. Dan jalannya singkat saja. Bapakku impalna berusia manjorang. Oke. Kalau kamu mungkin masih ingat kakak Mama Evi di Kabanjahi. Mama Evi yang di Mami Dahlia. Mami. Kok Mami pula kamu panggil dia? Enggak kakak? Mami Dahlia yang mana nih? Yang bidan atau yang istri Mama Tambun? Yang bidan. Oh kakak, manggil kakak aku. Itu. Kak Dahlia. Aku adiknya si muda. Oh, abang adiknya Kak Dahlia. Ya. Oke. Salamnya. Silakan. Lanjut. Jadi itu yang satu kubangga Bang, semakin berprestasi orang Karo ini, ternyata semakin dia menghayati hubungan adat kita itu. Ini yang kulihat luar biasa sekali. Dek, terima kasih ya. Ini aku tahu ini jangan-jangan kamu belum makan siang ini karena masih mimpin tadi ya. Makan siang. Oke deh. Jadi perlu sekali ini pendapat lu. Tadi sudah kutanya ke abang sebagai peneliti kita baik di USU maupun di GBKP, abang ini ketua litbang kita. Saya tanya bagaimana kamu menyikapi pelaksanaan pilkada 2020 di Karo. Itu juga pertanyaanku ke kamu deh. Kamu melihatnya dari sisi apa? Yang secara positif tentu saja ya. Bagaimana kamu melihatnya dan apa yang bisa kita harapkan ke depan ini, yang bisa diharapkan oleh seluruh rakyat kita yang pengen sekali ada kemajuan di Tanah Karo itu. Adekku, silakan, senator kami. Baik, terima kasih. Selamat siang menjua-jua buat Bang Analgin dan juga Bang Robinson ya. Ya. Ini memang kebetulan aku juga kemarin tugasnya Komite 1 pengawasan pelaksanaan pilkada. Di 270 kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia. Terus aku ke Dapil Sumut dan itu ada 23 kabupaten kota. Nah, salah satunya itu adalah Kabupaten Karo. Nah, Kabupaten Karo itu memang agak lumayan banyak lah calonnya 5 ya. Tetapi dari 5 itu kan kita tahu ada 3 yang memang fight gitu. Nah, yang satu memang akhirnya tidak akan berbuat apa-apa karena situasi itu memang ya ada force major dan macam-macam. Kalau mungkin yang satu lagi yang independen juga sepertinya memang hanya ya inilah eksistensi saya, mungkin hanya kurang lebih seperti itu. Nah, dari yang pelaksanaan itu, dari sisi penyelenggara pada hari H dan persiapan protokol kesehatan mereka sudah clear karena itu juga mereka sudah mempertanggungjawabkan APBN dan ada sekitar 8 miliar dana yang tidak terpakai dan dikembalikan kepada APBN terkait APD karena kemarin juga ada rapat di KPU dan Bawaslu hasil itu disampaikan dan waktu 2 hari atau 1 hari menjelang hari H kita juga rapat di Bawaslu dan KPU. Juga ada Kapolres, Dandim, tokoh masyarakat, dari pendidikan, dari FKUB, hadir semua harapannya. Tetapi di situ memang muncul kemarin bahasa gini, kita nggak bisa berharap banyak dari hasil ini. Yang dari pemenang, padahal itu belum pertandingan, belum hari H, belum pencoblosan. Jadi hampir semua mengatakan kita tidak bisa berharap. Tetapi yang saya usulkan waktu itu begini,
setelah pilkada ini kita semua juga tokoh masyarakat, pendidikan, tokoh agama, kita berkumpul berhadapan dengan pemenang dan kita sampaikan, tolong ini yang harus juga kalian dengar dari kita yang untuk dilakukan ke Karo selanjutnya supaya interaksi itu berjalan baik, gesekan bisa berkurang. Nah, itu untuk Karo yang lebih baik. Kita sudah mulai mengubur atau menekan ego, toh sudah menang gitu. Nah, ketika kemenangan itu kita sebagai masyarakat atau kita sebagai yang merasa juga bagian dari itu, stakeholder, outsider atau insider, kita bilang this is what you have to do gitu kan. Nah, you should listen to us gitu kan. Harus dengarkan kita, bagikan kita karena kita tidak ada preferensi, nggak ada preferensi, tidak ada konflik interest. Nah, aku sendiri tetap kemarin itu tidak ada dalam satu calon pun, walaupun memantau. Semoga ini ada beberapa hal yang kita berikan pemahaman kepada pemilih misal. Nah, setelah ini menang, apapun yang terjadi, persaingan itu ke angka-angka antara nomor 5, nomor 3 sama nomor 1 ya. Nomor 1 itu kan sebenarnya melihat sebenarnya ini ada pertarungan, tinggal sedikit pertarungan. Nah, karena memang kalau yang lain itu melengkapi. Nah, di sini sebenarnya ada pertarungan ide. Nah, misalnya kayak ide bukti, mereka memang menunjukkan turun dan tanpa manipolitik dan segala macam. Ada pertandingan nomor misal Bang Joshua gitu, ya ini ada leadership di situ, ada juga pengabdian, misal dokter, ada juga Kak Kori dengan Theo dari Harapan Baru kaum milenial, Kak Theo Kak Kori itu adalah incumbent. Apapun kita bilang dia adalah incumbent, di mana beberapa jaringan kecamatan, desa itu dia sudah punya. Saya tidak bilang dia menguasai atau melakukan penguasaan terhadap jaringan itu, tidak, tapi dia sudah bentuk, dia sudah punya. Nah, bagaimana ketika proses menang itu? Tentu saja kondisi yang ada di Kak Kori, nomor Kak Kori nomor berapa ya? Nomor 5 ya. Pasangan nomor 5 itu lebih menguntungkan dibanding dengan nomor 3 sama nomor 1 ya. Nomor 1 apa? Bang Joshua. Ya, Bang Joshua nomor 1, Bang Iwan nomor 3, Kak Kori. Jadi 135 ini nomor ganjil nih mereka ini. Iya, iya. Jadi nomor 1 itu memang gaya pengabdian yang ditunjukkan itu bahwa aku ingin melakukan ini nih. Nah, ada daerah yang dia kuasai gitu. Ada daerah yang dia kuasai. Nah, nomor 3 ya, bukti mesin partai bergerak. Tapi tidak cukup. Nah, kan kita bisa lihat dari awal kemarin bilang, kalau PDIP hanya berpegang pada mesin partai dan tidak mengeluarkan, pasti angkanya nggak jauh beda sama jumlah partainya gitu. Nah, angka perolehan partai di situ. Lalu ada nomor 5 yang mungkin dari satu sisi ada anak muda ya, lagi Karo United, ada backup oleh Arya Sinulinga gitu ya, suka apa tidak suka, tapi itu kan membuat dia menjadi sedikit lebih unggul, sedikit gitu ya kan. Hal-hal inilah ya, tapi this is we are gitu, ini yang kita dari sini, kita nggak bisa mendinai. Tapi ketika itu sudah menang atau ketika itu sudah terjadi, kita harus berani. Waktu itu juga waktu di buku inspiratif kan pas sebelahku Kak Kori. Iyalah dek, nanti kita ngomong-ngomong lah katanya. Iyalah, pokoknya kalau menang untuk Karo yang lebih, untuk tanah Karo gitu. Nah, itu yang mungkin pandangan saya. Ini perbedaan-perbedaan ini sebenarnya tipis sekali. Nah, tapi apapun itu kan nggak ada lagi putaran kedua, Bang. Nah, kalau mau main putaran kedua sebenarnya head to head, nah itu seru juga, tapi sudah tidak ada. Lalu tanggal 15 nanti perhitungan Kabupaten Karo di KPU untuk mungkin ini, tapi sudah kita lihatlah angka itu gitu ya. Nah, pasti
Ada yang bahagia, tapi lebih banyak yang kecewa gitu ya. Iya, itu sebuah kontes ya selalu akan melahirkan seperti itu kan, Dek. Tapi yang menarik begini, tadi sebelum kamu sempat bergabung, aku udah tanya ke Bang Robinson sebagai peneliti kita, sebagai dosen divisi USU, persis dia bilang sama seperti yang dia bilang tadi. Jadi 100 hari pertama, mari kita kelompok masyarakat ini mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh bupati terpilih nanti, ya. Itu tadi disampaikan oleh Abang. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ini bagaimana nih bentuknya kelompok-kelompok masyarakat ini sehingga bisa peranannya itu benar-benar diperhatikan oleh eksekutif, oleh bupati dan wakil bupati yang terpilih ini. Apakah melalui DPRD atau langsung dari masyarakat itu? Nah, ini mungkin perlu penjelasan dari kamu berdua ini supaya masyarakat kita juga semakin semakin yakin dia bahwa ada yang mengawasi dong pembangunannya ataupun proyek program-program yang sudah disampaikan melalui visi misi seperti Bikori misalnya, dia kan sangat semangat sekali untuk meningkatkan produktivitas jagung kita itu yang saat ini menurut beliau sudah menjadi kebanggaan kita. Wisata dan juga sumber daya yang lain. Ini pertanyaan konkret saya deh, sama Abang juga, Bang Robin. Bagaimana caranya supaya bupati ini nanti tidak menganggap sebelah mata lah kita kelompok masyarakat ini, kelompok gereja, kelompok pendidikan, kelompok kita yang diaspora ini, yang kan sebenarnya satu keinginan kita, Karo maju deh, Karo makin maju deh. Banyak sekali tokoh-tokoh kita, ada senator seperti kamu, tapi kan kita selalu dibandingkan dengan Dairi, dengan Pak Barat, dengan Samosir, kok kita kalah jauh, padahal 30 tahun yang lalu kita yang paling hebat itu di Sumatera Utara gitu ya. Bang Robin dulu lah, Bang Robin dulu, baru adik kami. Ini pertanyaannya setelah itu, oke, aku tahu kamu sibuk sekali duanya, Bang Robin juga masih dalam perjalanan ini. Silakan Bang, gimana caranya supaya bupati terpilih itu tidak menganggap sebelah silakan Bang. Silakan. Persis apa yang kamu kemukakan. Ya. Saya tidak mendengar apa pertanyaan dulu, karena memang terputus-putus yang saya dengar di sini. Mungkin dijawab kamu dulu. Oh, oke, boleh. Kamu dulu katanya deh. Kamu dulu yang jawab pertanyaan saya tadi. Baru nanti Bang Robin. Karena dia itu... Iya, kamu dulu katanya. Silakan. Oke. Kalau tentang itu rasanya kita masih sangat kuat lah untuk membentuk itu. Ya. Nanti di tanggal 15 kita akan pertemuan di sentrum, itu ada sekitar 150 pendeta GBKP. Aku rencana buat untuk SOS MPR dan juga untuk mengenang almarhum Ketua Madraman. Dan juga nanti kemarin tuh para pendeta minta untuk aku memberikan paparan bagaimana menyusun budget atau bagaimana format para pendeta ini bisa terlibat misal di dana desa. Aku bilang lah, itu tadi nggak selesai MPR, tapi nggak udah aku buat paparannya. Gimana kalau dari pemerintah? Iya, aku di pemerintah lane bukan tah kai Karenina katanya. Jadi tanggal 15 jam 2 siang. Setelah itu 15 Desember Januari. Kenapa Bang? 15 Desember itu Januari. 15 Desember Bang, hari Selasa. Oh. 3 hari kemudian ya, 3 hari lagi ya. Oke, siap, bagus sekali deh. Jadi ya lanjut. Itu juga akan ada lagi. Kemarin aku udah minta kumpulkan juga. Nanti di situ para misal kita ada forum dari dunia pendidikan, FKUB, tokoh masyarakat, semuanya kita undang. Kita kumpul bersama, kita undang bupati terpilih atau yang menang, gitu ya. Oke. Kita sampaikan apa yang membuat dia harus mendengar kita. Mereka harus, karena kita niatnya untuk Karo yang baik. Nggak ada niat kita untuk proyek. Ya. Betul. Dan kita justru akan membawa itu dari pusat atau dari mana ke Karo. Tapi dengan konsekuensi, ya dengarkan dong apa suara hati masyarakat. Nah, kalau tidak, itu yang akan ada terjerat hukum gitu. Nah,
Lalu kita akan berikan pandangan, masukan-masukan itu. Beberapa hal yang pertama, kita minta didengar karena apa? Niat kita itu untuk siapapun yang menang itu, siapapun itu, gak ada lagi urusan tim sukses. Kita datang memberikan masukan dan juga akan membawa anggaran atau apapun hal-hal yang baik ke Kabupaten Karo. Nah, ini boleh kayak Bang Robinson juga ikut di situ, Bang Analgin, segala macam. Ini kan banyak concernnya kita. Nah, juga kalau ada Bang Arya. Waktu itu Bang Arya bilang, kenapa Bang dukung ini? Ndak karisi banci bagikan kita, Dek. Katanya, terang katanya. Oke. Nah, sekarang buktikan bahwa kita yang akan kita kasih ini dilihat. Masalah ada yang mempergunakan hal ini untuk itu dan itu, it's your problem. My problem is I want to do the best for Tanah Karo. Kan gitu. Good. Mantap. Jadi kita kumpulkan nanti, kita akan buat satu pertemuan, kita buat ya bukan pur-pur sage lah, tapi untuk hal yang lebih baik, untuk Karo yang lebih baik, mari kita bersama-sama duduk bersama. Semua itu punya masukan dari kearifan lokal dan setiap orang expertise, dari expertise-nya itu dia bisa berikan masukan dan juga dia punya jaringan itu juga dia bisa bawa. Sudah selesai dengan ini, tidak ada barisan sakit hati. Kita Karo mergasi 500 Situlu, tutur Siwaloh, ras kita sada kerina. Gitu. Bagus sekali. Wisdom ini semakin meyakinkan. Suatu saat Kang harus tampil di Gubernur Sumatera Utara atau Menteri nih, Dekku. Oke, Bang, tadi pertanyaanku begini. Kamu punya ini persis sama dengan kalau aku impal ya, kamu sajar tulang, Bang. Sama Dr. Badi Kedita ini. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai kelompok masyarakat yang cinta Tanah Karo supaya bupati terpilih itu benar-benar mendengar kita dan menganggap sangat penting untuk berkolaborasi dengan kita di Tanah Karo. Itu dari pertanyaanku. Ide itu tidak lagi dianggap sebelah mata, Bang, tapi benar-benar menjadi pertimbangan utama. Tadi saya tanya, apakah kita harus melalui DPRD atau kita bisa langsung ke Bupati terpilih? Tapi senator kita bilang bisa saja kita langsung. Tadi dia sampaikan pertemuan yang akan dia gagas, termasuk dari pertemuan tanggal 15. Bagaimana dia juga ada pelatihan untuk para pendeta kita untuk menyusun anggaran supaya bisa membantu juga nanti pelaksanaannya di desa-desa di mana para pendeta kita itu melayani. Nah, kalau ide itu bagaimana, Bang Da? Supaya benar-benar kita ini menjadi kelompok masyarakat ini menjadi kelompok yang benar-benar ikut menjaga keseimbangan komitmen calon bupati terpilih itu di dalam melaksanakan programnya, Bang. Silakan, Bang. Oh ya, saya minta maaf dulu. Jadi tidak lengkap saya dengar apa yang kamu bilang, tapi saya mencoba mencoba menangkapnya, memahaminya ya dari yang terputus-putus itu. Bagaimana kita partisipasi ikut mengontrol calon kira-kira. Saluran kan banyak. Ada saluran resmi. Ada juga saluran tidak resmi. Dan enaknya ya, kita ini sama-sama mergasi 5, semua itu ada ikatan-ikatan. Jadi ikatan-ikatan itu bisa kita manfaatkan untuk menjalin komunikasi, sekaligus mengingatkan, sekaligus juga mengontrol. Nah, sehingga menurut saya tidaklah terlalu sulit bagi kita untuk menjalin komunikasi dengan bupati terpilih. Karena ikatan-ikatan yang ada di antara kita. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Oke, siap, Bang. Oke, kalau begitu begini, closing statement dari kamu berdua untuk siapapun nanti terpilih dan siapapun yang tidak terpilih,
apa yang paling penting menjadi pertimbangan kita di sini supaya segeralah bekerja. Harapan masyarakat ini kan segera bekerja gitu ya. Kami lebih Bangnya, terakhir nanti penutup adik kami. Kami lebih, apa closing statement doang untuk menyikapi pilkada yang sudah selesai ini? Ya, mereka ke lapangan aku Pak sana berjalan. Ya. Bagus jaringan. Ya. Ya, silakan Bang. Apa closing statement dulu? Masih kamu dengar? Coba ulangi penuh-penuh dulu. Pertanyaanku adalah apa closing statement dulu? Pernyataan penutup dulu terhadap pilkada yang sudah selesai, baik untuk calon yang menang maupun calon yang tidak menang dan seluruh masyarakat pemilih Karo. Oh ya. Yang pertama adalah bagi calon yang saya belum berani mengatakan siapa yang menang. Ya. Ini perlu juga saya jelaskan dulu. Apapun ceritanya kita harus tunggu pengumuman resmi KPU. Betul. Kenapa seperti itu? Ya, ada yang bertanya ke saya. Kenapa kamu bilang seperti itu? Ini kan sudah ada data-data yang begitu. Trennya juga sudah nampak katanya ya kan. Lalu saya jawab begini. Pas kita kalah Karo tetap prinsip timai mahmaler. Pertama. NCC berduakan. Yang kedua adalah bahwa kalau dalam main bola baru 3/4 permainan kita sudah mengatakan menyerah kalah. Maka skor terakhir akan ditentukan oleh kaum penjudi. Maka saya silakan semua calon tetap ikut menghitung dan juga mengontrol proses perhitungan yang dilakukan di KPU berdasarkan data-data yang dimiliki oleh masing-masing calon. Oke, siap. Nanti kalau sudah diumumkan pada tanggal 14 kalau saya tidak salah, kalau sudah diumumkan, maka itulah pengumuman resmi dari KPU, mari kita hargai. Oke. Maka kepada calon pemenang, kepada pemenang tentu kita akan katakan selamat dan mereka kita akan harapkan untuk menjalankan visi dan misi yang hendak dia lakukan. Dan tentu tanpa mengabaikan gagasan-gagasan yang juga diajukan oleh kita terus. Ya. Kita terus. Oke, silakan. Tanpa mengabaikan gagasan-gagasan yang mengemuka juga dari calon-calon lain. Jadi, memang itu kita harus dukung. Jadi jangan kemudian ada sikap dari pemilih itu, saya tidak mau mendukung karena itu bukan pilihan saya. Itu tentu tidak fair. Yang paling fair adalah pemenang ini dengan segala kelebihan dan kelemahannya, mari kita dukung untuk mewujudkan visi misinya yang memang baik bagi kita. Kemudian kesempatan bagi kita tetap ada untuk mengawasi perjalanan dia menjalankan jabatannya, mulai seperti yang saya katakan tadi, ada waktu 100 hari, mungkin nanti ada waktu 1000 hari, mungkin kita akan lakukan evaluasi, katakanlah evaluasi 4 tahun berikut, ini nggak sampai 4 tahun, kita akan evaluasi. Nah terus kita ikuti dan jangan lelah untuk terus-menerus memberikan masukan. Kenapa? Semua yang memegang jabatan itu juga manusia, tentu mereka tidak terlepas dari dan kekurangan. Oleh karena itu, ada sisi kekurangannya itu kita isi untuk mewujudkan mimpi kita tentang Tanah Karo Simalem. Bujur melala Bangku, bujur melala, Iwas pandangan lu si sangat matang, sangat dewasa dan penuh dengan fokus untuk membangun Karo. Bujur. Nah, sekarang kamu deh, apa closing statement dulu dalam hal ini? Tadi Abang bilang kita tunggu dulu sampai pengumuman resmi.
Dan kalau nanti sudah resmi dari KPU, maka kepada yang menang kita dukunglah semuanya. Dan kepada yang tidak menang, tetap ada kontribusi kita kok untuk membangun Karo. Kalau kamu bagaimana atau apa yang ingin kamu katakan, Dek? Silakan, Dek Senator kami. Oke, himbauan atau harapan saya terhadap Bapak Menkam, Bapak Nande, ICPKAM si menang jadi Bupati Karo terpilih janah masa jabatan do Simbaru Kari. Mungkin banyak cara, banyak hal yang terjadi untuk mencapai kemenangan itu banyak hal. Ada perahu yang dibutuhkan, ada kayu yang dibutuhkan. Tetapi ketika mencapai tujuan adalah apa yang dilakukan terhadap tujuan itu. Tidak lagi kita bermasalah dengan kayu atau kapal tadi, tetapi ketika sampai di tujuan itu, apa yang kita lakukan dengan tanah yang sudah kita sampai itu gitu. Nah, ketika misal Columbus menemukan Amerika, apa yang dilakukan? Nah, tidak lagi dibahas kapalnya itu apa, siapa kemarin para skocinya atau apa, tetapi apa yang dilakukan di tanah itu. Nah, itu yang akan menjadi sejarah. Nah, ketika nanti Bapak Nande Turang Seni nasi menang Jenda, yang akan diingat nanti, yang akan menjadi legasi apa yang dilakukan ketika menang Pilkada 2020 ini, dan apa yang terjadi di Tanah Karo, apa capaiannya sampai pada 2023 atau 2024, itu yang akan dikenang. Nah, untuk itu kamu tidak sendiri, kalian tidak sendiri, ada kami ratusan ribu masyarakat Karo yang akan mensupport itu apabila tujuan yang tadi itu tetap untuk kepentingan Karo, tetapi akan ada jutaan masyarakat Indonesia yang akan menghancurkan ketika Anda melakukan ketidakbenaran terhadap Kabupaten Karo. Itu yang akan terjadi. Oke. Mantap sekali. Putra Belala, Dek, Senator. Kamu lagi siap-siap lagi untuk sesi berikutnya di Kongres PIKI ya. Putra Belala, Bang Anda, abangku. Putra Belala, sampai jumpa lagi di percakapan kita berikutnya. Salam sukses untuk Anda, untuk adekku dan untuk abangku ya. Sampai jumpa. Tetap kita memelihara fokus kita untuk Tanah Karo. Putra Belala, ya.